Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kematian itu banyak di mana-mana dan seperti sudah saya ramalkan, ini terus terjadi dan saya nggak mengada-ngada karena ada teman saya sampai komentar seperti ini. Saya sosial medianya kan selain Instagram ada di Facebook. Jadi dia bilang katanya ini berita kematian itu udah kayak orang pamer makanan. Jadi setiap kali geser timeline, berapa kali itu pasti ada kematian. Orang yang meninggal dunia itu dekat sekali. Kalau dulu mungkin temennya paman, atau tetangganya teman, atau mungkin saudara suaminya, sekarang itu benar-benar teman saya meninggal dunia. Nah, coba kalian semua yang sudah sampai sedekat itu kematian, tulis komentar di bawah ini. Bahkan teman seangkatan di kuliah dulu itu sudah ada yang meninggal. Kematian ini sudah sangat dekat dan akhirnya pemerintah mengambil satu langkah yang memang ditunggu-tunggu sebenarnya dari kemarin untuk mempertegas adanya PPKM mikro darurat di Jawa dan Bali. Apakah upaya ini akan berhasil menekan laju banyaknya kematian yang saat ini muncul? Kita langsung akan lihat. Dan ditunjuknya Pak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kemaritiman dan Investasi, apakah sebuah langkah yang tepat? Kita akan langsung lihat dari kartu-kartu ini tadi. Kartu satu, kartu kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita akan lihat apa kata kartu-kartu saya ini. 5, 4, 5, oke. Ini adalah upaya yang memang sudah dinanti karena tetangga kita saja Malaysia itu sudah 2 kali melakukan, yaitu dalam periode 2 minggu 2 kali berturut-turut melakukan lockdown untuk seluruh aktivitas di perkotaan mereka. Dan di Indonesia, terutama Jawa dan Bali, ini akan diberlakukan mulai tanggal 3 Juli nanti. Bukan karena apa? Karena memang Jawa dan Bali adalah tempat yang paling sibuk. 50% pendapatan daerah bruto ini berasal dari Jawa dan Bali. Dan dengan mengetatkan Jawa dan Bali, ini diharapkan penyebarannya ini akan lebih bisa terkendali. Sampai saat ini harapannya bisa turun sampai maksimal 1.000 kasus per hari. Sedangkan saat ini itu sampai 21.000 kasus per hari. Ini sesuatu yang luar biasa dan harapannya memang ini semua akan bisa lebih ditekan dan lebih tidak membahayakan lagi. Memang walaupun vaksinasi di saat bersamaan sedang gencar dilakukan, Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa mengejar jumlah tervaksin sampai 2 juta per hari agar bisa segera menekan laju pertumbuhan korban COVID-19 di bulan-bulan kebelakang ini. Kalau kita lihat di sini, ini Presiden terpaksa mengumumkan ini tadi, walaupun akhirnya ini adalah satu hal yang tidak diinginkan. Akhirnya beliau harus mengumumkan bahwa mulai tanggal 3 Juli nanti sampai 2 minggu ke depan akan diberlakukan pembatasan yang lebih ketat lagi, dan ini mungkin sengaja diumumkan agar bisa menekan laju pertumbuhan yang biasanya akan lebih menggila di saat weekend nanti. Maka daripada itu, tanggal 3 Juli ini sebagai satu langkah yang tepat. Dan kalaupun ternyata diberikan waktu 2 hari, ini untuk masyarakat ini bersiap-siap terlebih dahulu. Bukan sebuah pilihan populer, tetapi ini adalah satu keharusan yang diambil. Dan kalau mungkin boleh dibilang ini sedikit terlambat. Tetapi ya, better late than never, karena memang akhirnya dengan ini bisa dipastikan perekonomian pasti akan melambat. Kartu berikutnya ini kalau kita lihat, ada sesuatu yang tidak hanya ya karena kebutuhan itu saja akhirnya dilakukan ini tadi. Ini jelas ada tekanan dari internasional karena Indonesia ini lajunya begitu pesat melebihi angka ambang yang ditetapkan oleh WHO atau WHO, sehingga diperlukan untuk diadakannya pengetatan, atau mungkin versi kitanya adalah atau mungkin ini adalah versi lockdown kita semua. Karena Indonesia sendiri kita nggak bisa melakukan lockdown dengan kondisi garis pantai yang sedemikian besar dan daerah-daerah yang terpisah satu sama lain, sehingga kalau dilakukan lockdown seperti dikatakan oleh Pak Luhut Binsar juga di tahun lalu, dia mengatakan bahwa kalau kemarin itu kita di lockdown, Indonesia sudah bubar sejak kemarin itu. Dan nanti memang harapannya ini bisa menekan laju. Kalau begini kan cepat, ini akan bisa melambat. Semua yang terjadi ini bisa melambat sampai di titik dimana kurang dari 1.000 per hari. Harapannya adalah dengan ini semua kita bisa menekan laju pertumbuhan
jumlah orang yang terinfeksi yang terinfeksi COVID-19 ini, kalau ini cepat, kalau ini bisa ditekan lajunya sehingga bisa mencapai maksimal angka 1.000 orang per hari. Dan memang akhirnya vaksin tersebut, kita ternyata selama ini salah mengartikan bahwa orang yang divaksin artinya kebal, ternyata bukan. Bahkan ada beberapa orang yang berpendapat juga kalau ternyata vaksin ini memprovokasi virus untuk memutasi dirinya. Jadi kebayang nggak, virus masuk ke dalam tubuh manusia, terus ternyata vaksin ini tadi memprovokasi mereka untuk merubah diri mereka agar bisa tetap masuk dengan vaksinasi yang ada. Ya walaupun vaksinasi ini sendiri tidak boleh dihentikan, karena ini satu-satunya cara agar tubuh kita bisa menimbulkan imun yang sesuai untuk melawan si virus tersebut ini tadi. Jadi kalau yang kita lihat ini tadi bisa berhasil, dalam 2 minggu ke depan ini semua pasti akan menurun. Kita akan segera terbebas dari, kita bilang apa nih, gelombang kedua, karena yang saya lihat saat ini lebih parah dibandingkan 2020 setahun yang lalu. Ini adalah buah si malakama. Kalau dibilang kita harus akhirnya berjauhan dengan apapun yang saat ini kita kerjakan, ini adalah sesuatu yang pasti akan menurunkan ekonomi, dan menurunkan ekonomi artinya banyak orang-orang yang juga pasti akan hilang mata pencahariannya. Tetapi jika ini tidak dilakukan, maka tingkat kematian pasti akan terus naik. Dan jika itu terus terjadi, kita tidak tahu kerugian apa lagi yang akan kita tanggung. Maka daripada itu, untuk kalian semua, mari kita ikuti, terutama di Jawa dan Bali. Semoga dalam 2 minggu ini semuanya akan membaik. Kita semua bisa terbebas dari gelombang kedua yang memang tidak bisa kita ketahui ini akan berakhir kapan dan puncaknya ada di mana. Mengapa diperlukan seorang Luhut Binsar Panjaitan untuk mengkoordinir ini tadi? Dan beliau ini ditunjuk sebagai koordinator langsung untuk melakukan PPKM Mikro darurat yang akan berlangsung tanggal 3 Juli ini tadi. Itu adalah karena di tahun lalu beliau yang berpartner langsung dengan juniornya, Pak Doni Monardo, yang merupakan legend TNI di Kopassus bersama dengan beliau saat beliau menjadi Danjen dulu, adalah karena beliau di tahun lalu berhasil menanggulangi terjadinya pandemi COVID gelombang pertama bersama dengan juniornya. Dan harapannya dengan pengalaman di masa lalu ini tadi, beliau yang juga dulu merupakan seorang Danjen Kopassus bisa menanggulangi krisis yang ada saat ini dan segera menekan laju pertumbuhan terinfeksinya dan kematian yang ditimbulkan karena COVID-19 ini di Jawa dan Bali terutama, agar bisa mengendalikan ke seluruh daerah di Indonesia. Kalau nanti dilihat seperti ini, apakah akan berhasil? Saya pikir sih ya, ini akan berhasil. Selama 2 minggu kita langsung akan melihat hasilnya, semuanya akan bisa dikendalikan, dan angka kematian, angka terinfeksi ini akan segera turun. Memang tidak langsung seperti 2-3 bulan yang lalu, tetapi kita harus ingat bahwa ini kita yang menimbulkan dan kita yang harus meredam ini juga. Tanpa adanya partisipasi dari kalian semua upaya yang dilakukan pemerintah ini akan sia-sia. Dan ini adalah satu hal yang saya rasakan langsung, karena saat saya menuju ke daerah pinggiran Jakarta, ini terlihat banget itu seperti tahun 2019. Orang kemana-mana itu kayak santai, walaupun mereka masih pakai masker, tetapi mereka itu nongkrong di restoran, mereka itu ada di tepi jalan sambil mereka jaga kios mereka dan sebagainya. Kalau saya katakan ini baru terjadi 5 hari yang lalu, dan saat semua ini terjadi, itu ambulans lewat dan sebagainya, mereka itu mungkin nggak sadar kali ya, kalau ternyata memang kematiannya saat ini meningkat dengan pesat. Dan kalau ditanya apakah ini akan menyelesaikan semua, tidak, karena kita hanya akan menuju ke satu tempat yang lebih tenang dengan semua hal yang kita hentikan ini tadi. Dan walaupun perekonomian pasti akan melambat dan turun, tetapi angka kematian ini akan berhasil untuk ditekan. Dan jika PPKM ini memang berhasil, saya pikir sih ini tidak perlu dilanjutkan lagi ke bulan yang berikutnya. Apalagi nanti kan ada Rizky Bilar sama Lesti yang akan nikah tanggal 14 Juli ya kalau nggak salah ya. Nah takutnya kalau ini terjadi, aduh, pasti akan banyak yang resah. Dan ini adalah sebuah pola yang saya pikir akan terus terjadi selama liburan dan orang berbondong-bondong bepergian di saat bersamaan. Saya mikir gimana bisa nggak ya kalau seandainya kita liburan itu digilir gitu, jadi liburannya nggak barengan. Mungkin untuk KTP dengan nomor ganjil libur di hari apa, KTP dengan nomor genap libur di hari apa. Tapi nggak seru juga, karena liburan itu serunya adalah rame-rame. Tapi kalau rame-rame terus kena COVID, ini sesuatu yang juga amat sangat mengenaskan. Karena setelah sebuah kesenangan, terus kemudian ada anggota keluarga yang sakit sampai harus meninggal, ini adalah sesuatu yang sangat tragis. Cuman ya, ini adalah satu-satunya kesempatan di mana ya, tapi mungkin ini adalah salah satu cara agar manusia ini berevolusi menjadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan yang terakhir di sini yang ingin saya sampaikan adalah
Ini semua sebenarnya bisa terjadi secepat penyakit itu menular, dan kita bisa menurunkan ini dengan sangat cepat juga, asalkan kita semua tetap taat dengan prokes, kita nurut kalau ternyata disuruh di rumah, dan kita nggak bepergian kemana-mana. Karena memang ingat, virus varian apapun itu nggak akan bisa punya kaki, punya sayap, terbang sendiri dan berjalan kaki menghampiri kalian. Ini harus dibawa oleh carrier berupa manusia. Dan jika kita stop menjadi carrier itu tadi, maka diharapkan penyakit ini juga akan stop, dan virus ini akan tidak menyebar kemana-mana. Ini yang bisa saya lihat dari apa yang akan terjadi, dan tentu saja akan banyak acara harus di-reschedule di sini. Saya ikut prihatin, dan semoga kita semua bisa melalui ini. Semoga semuanya akan lebih baik lagi di 2 minggu depan, dan sampai jumpa nanti di satu kondisi yang lebih baik daripada sekarang. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.